Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Konita Masia dengan NIM 2023 10 11 03 11 016. Sebelum membahas teori-teori satu persatu, penting dipahami bahwa pertanyaan dari mana negara berasal sebenarnya dapat dijawab dari dua sudut pandang. Yang pertama, secara faktual atau historis, yaitu bagaimana negara-negara tertentu secara nyata terbentuk dalam sejarah. Yang kedua, secara teoritis atau spekulatif, yaitu bagaimana para pemikir mencoba menjelaskan asal mula negara sebagai konsep terlepas dari fakta sejarah tertentu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori-teori pada mata kuliah ilmu negara. Yang pertama, teori ketuhanan, yaitu teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk atas kehendak Tuhan. Kekuasaan raja atau penguasa dipandang sebagai mandat langsung dari kekuasaan ilahi, sehingga rakyat wajib tunduk sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan itu sendiri. Teori ini banyak dianut pada masa monarki absolut di Eropa, misalnya pada masa pemerintahan Louis. Selanjutnya, teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk dari kesepakatan atau perjanjian antar individu untuk keluar dari kondisi alamiah atau state of nature dan membentuk suatu masyarakat yang teratur. Terdapat tiga tokoh utama dengan pandangan yang berbeda. Pertama, Thomas Hobbes memandangi manusia dalam keadaan alamiah, hidup dalam kondisi belum omnis contra omnes atau perang semua melawan semua. Karena itu manusia menyerahkan seluruh haknya kepada penguasa demi memperoleh keamanan sehingga muncul kekuasaan yang mutlak. Selanjutnya, John Locke memandang keadaan alamiah secara relatif atau damai, namun tetap rawan konflik karena tidak ada pihak yang menjamin hak-hak dasar. Karena itu, manusia membentuk negara untuk melindungi hak alamiah, yaitu hak atas hidup atau kebebasan. Selanjutnya, Jean-Jacques Rousseau menekankan bahwa perjanjian itu dilakukan untuk membentuk kehendak umum, sehingga kedaulatan tetap berada di tangan rakyat secara kolektif, bukan diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Selanjutnya, teori kekuasaan atau force theory. Teori ini menjelaskan bahwa negara terbentuk melalui penaklukan dan penggunaan kekuatan. Kelompok yang lebih kuat menundukkan kelompok yang lebih lemah, kemudian membentuk struktur kekuasaan yang pada akhirnya melembaga menjadi negara. Tokoh yang dikenal mengembangkan pandangan ini antara lain Leon Duguid dan Karl Marx, meskipun dengan penekanan yang berbeda-beda. Selanjutnya, teori organis. Teori ini memandang negara sebagai organisme hidup layaknya makhluk biologis. Negara dianggap lahir, tumbuh, berkembang hingga akhirnya dapat mengalami kemunduran atau bahkan kematian sebagaimana halnya tubuh manusia. Setiap unsur dalam negara seperti pemerintahan, hukum, dan masyarakat dipandang sebagai organ-organ yang saling bergantung satu sama lain untuk menjaga kelangsungan hidup. Selanjutnya, teori patriarkal dan matriarkal. Teori ini menjelaskan asal mula negara dari pengembangan struktur keluarga. Teori patriarkal menekankan peran kepala keluarga laki-laki sebagai cikal bakal kekuasaan yang kemudian meluas menjadi kekuasaan atas suku dan akhirnya negara. Teori matriarkal menekankan hal serupa namun berpusat pada garis keturunan dan kekuasaan perempuan sebagai titik awal terbentuknya struktur sosial tersebut. Selanjutnya, teori penaklukan. Teori ini menjelaskan bahwa negara terbentuk melalui pendudukan suatu wilayah yang sebelumnya tidak bertuan. Kemudian wilayah tersebut diorganisasikan menjadi suatu kesatuan politik yang berdaulat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.